Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa korek. Pada penjelasan kali ini saya melanjutkan dari penjelasan Ustaz Siddiq barusan mengenai fiil fiil yang distatuskan sebagai fiil yang binanya mutal, mahmus, ataupun dan sebagainya. Perlu diketahui, fiil itu terbagi menjadi dua seperti keterangan tadi. Ada kalanya nanti fiil sahih dan ada kalanya nanti fiil yang mutal. Penjelasan mengenai fiil mutal ialah fiil yang pada setiap susunan hurufnya itu terdapat huruf ilat, baik di fa fiilnya ataupun ain fiilnya dan lam fiilnya. Lah, nanti kalau semisal ada sebuah kalimat fiil yang terdapat huruf ilat, sebelum itu kita lebih perjelas terlebih dahulu nggih. Huruf ilat itu namanya apa sih? Apa yang dinamakan sebagai huruf ilat? Ya, huruf ilat itu penyakit. Makanya kalau dalam pembahasan irob jazm, fiil-fiil yang dibaca jazm, itu ketika ada sebuah fiil yang binaknya itu termasuk binak yang mutal, seperti contoh lafadz Roma, itu nanti ketika termasuki dengan amil jawazim, baik itu lam, alam, dan sebagainya, itu nanti huruf ilatnya dibuang. Karena kalau diibaratkan, huruf ilat itu penyakit, sedangkan amil jawazim itu obat. Nanti kalau penyakit dimasuki obat, lantas dibuang penyakitnya, ataupun hilang penyakitnya. Nah, itu bahaya dari huruf ilat. Nah, ini pengkategoriannya, nanti fiil-fiil yang nanti disatukan sebagai fiil yang binaknya bina mutal atau fiil sahih, itu ada beberapa ciri khasnya, ada beberapa pembagiannya. Yang pertama tadi, yang pertama ialah bina yang terkategorikan dalam kategori fi'il yang mutal ialah bina yang mitsal. Mitsal ialah bina yang unsur fa fi'ilnya itu berupa huruf ilat. Contohnya seperti wa ada. Nah, dalam susunan 3 huruf ini, waw ini menempati susunan fa fi'il, ain ini sebagai an fi'il, dan dal itu sebagai lam fi'il. Nah, ini huruf ilatnya kan terdapat pada huruf yang pertama ataupun fa fi'il. Maka ini dikategorikan sebagai fi'il mutal yang binanya bina mitsal. Sedangkan untuk yang ajwaf, yaitu bina yang pada tengah hurufnya, posisi ain fi'ilnya itu berupa huruf ilat. Contohnya seperti kowala, yang diilal nantinya menjadi kola. Nah, waw ini menempati posisi daripada ain fi'il, dan ain fi'ilnya itu berupa huruf ilat waw. Maka dia dinamakan sebagai bina ajwaf. Nah, bina ajwaf tersendiri itu terbagi menjadi dua. Ada kalanya ajwaf ya'i dan waw. Gampang saja. Kalau waw itu berarti huruf ilatnya waw seperti kowala. Kalau ya berarti huruf ilatnya berupa ya seperti sayaro. Yang diilal nantinya menjadi saro. Sebenarnya kenapa sih kok ketika nanti ada sebuah kalimat fi'il terdapat huruf ilal, terdapat huruf ilat, yang binaknya nanti bina ajwaf kok diilal menjadi kola ataupun sayaro diilal menjadi saro, ya seperti pembahasan tadi. Fi'il ketika terdapat huruf ilat, dia nantinya menempati pada posisi bina ajwaf dan bertemu dengan lawan jenisnya. Seperti waw, lawan jenisnya kan fathah. Yang munasabah ataupun yang mencocoki terhadap waw itu kan sebenarnya dhamma. Nanti kok ketemu dengan harokat fathah pada sebelum waw tersebut, maka diilal menjadi kola. Ya seperti penjelasan tadi itu. Dia itu bertemu lawan jenis ataupun bertemu sesuatu yang memang membuatnya diilal. Dan yang ketiga ialah bina nakis. Bina nakis ialah bina yang unsur lam fi'ilnya berupa huruf ilat. Menempati posisi yang ketiga. Berarti contohnya seperti lafadz apa ya? Contoh apa lafadz ya? Nakis.
Oh ya lako. Lam ini berupa fa fi'il, qaf berupa ain fi'il, dan ya pada huruf akhirnya itu berupa lam fi'il. Lam fi'ilnya itu berupa huruf ilat, maka dinamakan sebagai nakis. Dan yang terakhir ialah lafif. Lafif tersendiri itu terbagi menjadi dua. Ada kalanya nanti lafif mafruk dan makrun. Seperti arti dari lafaznya sendiri. Mafruk itu berarti terpisah, sedangkan makrun itu dekat. Lah, ketika nanti ada sebuah fi'il yang huruf ilatnya itu berdekatan, seperti lafaz wa, apa ya, semakrun contohnya, sawa. Fi'ilnya berupa sin, ain fi'ilnya berupa wawu, dan lam fi'ilnya berupa ya. Lah, di antara kedua huruf tersebut, wawu dan ya, itu dua-duanya sama-sama huruf ilat, dan posisinya itu berdekatan, maka dinamakan sebagai lafaz mafruk, makrun. Makrun nggih. Dan yang kedua ialah lafif mafruk, yang mana dari satu huruf ilat dan huruf ilat yang lain itu terpisah. Contohnya seperti wako. Waw ini berupa huruf ilat, dan ya pada posisi lam fi'ilnya itu berupa huruf ilat juga. Dan di antara keduanya itu dipisahkan dengan menggunakan huruf qaf. Makanya dinamakan sebagai lafif mafruk, karena keduanya terpisah. Selesai sudah penjelasan mengenai tentang fi'il yang dikategorikan sebagai fi'il yang mutal. Pembahasan yang selanjutnya ialah fi'il yang dinamakan sebagai fi'il soheh. Jadi, fi'il soheh tersendiri itu terbagi menjadi banyak macam. Yang pertama apa, Nana? Apa, Mak? Apa itu? Oh, iya, salim. Yang kedua, doa. Yang ketiga, mahmuz. Kamu pinjam buku sakunya saya. Dari tadi kan saya panjang lebar itu menggunakan teori sebuah kitab buku saku. Aslinya bukan buku saku namanya, Risalah Nahwu, tapi bentuknya yang mungil dan dia itu bisa dikesak, maka dinamakan sebagai buku saku. Ini teori khas ataupun metode yang dipakai oleh Pondok Pesantren An-Nur. Dia itu bukunya kecil tapi mencakup segalanya. Nah, dari tadi saya itu mengutip bahasa-bahasa nahwu ataupun ilmu nahwu dari kitab ini. Makanya kalau mau beli di Pondok An-Nur. Harganya 7.000, murah nan indah. Ya, yang pertama, sebelum kita lari ke bina sohe yang nanti dikatakan sebagai salim, kita bahas yang kedua dan yang ketiga terlebih dahulu, yaitu mudhoaf dan mahmus. Karena salim itu ujung dari pembahasan. Kenapa kok gitu? Karena tidak ada ciri khasnya dan dia tidak memiliki apapun ciri khas dari fi'il yang dikategorikan sebagai salim. Kita bahas mudhoaf terlebih dahulu. Mudhoaf ialah sebuah kalimat fi'il yang nantinya terdapat huruf yang sejenis. Contohnya apa? Madada. Sebelum diilal, ia berupa lafaz madda. Kenapa kok begitu? Madada, fa fi'ilnya berupa mim, ain fi'ilnya berupa dal, dan dal yang kedua sebagai lam fi'il. Antara ain fi'il dan lam fi'ilnya itu berupa huruf sejenis, sama-sama dalnya. Lah, karena berhubung dia itu sama-sama dal dan dia termasuk huruf jenis, maka diilal menjadi madda. Itulah yang dinamakan sebagai mudhoaf. Yang kedua ialah bina mahmus. Mahmus itu ada kalanya mahmus fa, ada kalanya mahmus ain, dan mahmus lam. Bina mahmus apa sih? Bina yang pada unsur fa, fi'il, ain fi'il, dan lam fi'ilnya berupa hamzah. Contohnya amala, kalau pada unsur fa fi'il, dan sebagainya. Wis pokok ada hamzah itu dikatakan sebagai mahmus. Ketika dari dua pembagian bina ini, baik mudhoaf atau mahmus kok tidak terdapat ciri khasnya, maka itu dikatakan sebagai salim. Apa itu salim? Ialah bina yang terbebas dari huruf yang sejenis dan hamzah. Selesai, begitu saja. Mungkin cukup sekian. Hidup sendirian tanpa kekasih, cukup sekian dan terima kasih. Wallahu a'lam.